Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam mengawali segala aktivitas kita diberangkatkan oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dalam bahasa Batak, jalalau peau mengaradi inganan di hamu, saimula doau mangalapamu, asarap hamu dohot au. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, firman ini merupakan perkataan dari Tuhan Yesus sendiri kepada para murid-Nya. Yesus mengajarkan bahwa pada waktunya Ia akan meninggalkan para murid di dunia ini. Dia akan naik ke sorga. Dan sebelum itu terjadi, Yesus terlebih dahulu memberikan peneguhan kepada para murid supaya mereka jangan gelisah, tetapi percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Dan selanjutnya Yesus juga menjelaskan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal, dan Yesus kembali adalah untuk menyediakan tempat. Luar biasa dan meneguhkan sekali pernyataan Yesus ini. Ada banyak tempat tinggal dan Ia sendiri menyediakannya bagi kita yang percaya. Jika di dunia ini tempat tinggal mahal, mungkin sulit dan harus kos, atau mungkin berdesak-desakan dan kumuh seperti di kota-kota besar, atau mungkin ada banyak tempat tinggal yang setiap musimnya harus dilanda banjir. Sudah pasti tempat tinggal yang disediakan Yesus pasti jauh lebih aman. Kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Kita tidak perlu mengeluarkan banyak harta untuk mendapatkan tiket masuk ke sana, tetapi hanya percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus, serta setia sampai akhir. Oleh karena itu, yang pertama sekali mau dikatakan renungan ini, Yesus yang naik ke sorga itu telah menyediakan tempat bagimu. Oleh karena itu percayalah kepada Allah dan Yesus Kristus, dan setialah sampai mati. Yang kedua, Ia yang naik ke sorga dan yang telah menyediakan tempat bagi kita, Ia akan datang kembali, supaya di mana Ia berada, kita pun berada. Inilah janji Tuhan Yesus kepada kita. Ia akan datang kembali. Yesus telah datang ke dunia ini pertama sekali melalui kelahirannya di Bethlehem. Nubuatan-nubuatan para nabi, janji-janji keselamatan dalam perjanjian lama telah digenapi melalui kelahirannya. Yohanes 1 ayat 1 menyatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Selanjutnya dalam ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Matius 1 ayat 23 dikatakan, dialah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Dialah yang mengajarkan dunia ini bahwa kerajaan Allah telah datang. Untuk kedatangan kedua kalinya bukanlah persoalan kapan, bukan persoalan waktu. Matius 24 ayat 36 berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Waktunya adalah hak prerogatif dari Allah Bapa.
Oleh karena itu yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dalam Matius 24 ayat 42, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga dan berdoa dalam penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan kita, itulah yang harus dilakukan. Yang pasti adalah Ia akan datang kembali, dan tujuan kedatangannya adalah membawa kita ke tempat yang disediakannya, supaya di mana Ia berada, kita pun berada. Sungguh ajaib, sungguh luar biasa, sungguh dipenuhi oleh sukacita kita saat ini, karena kita telah menerima jaminan dari Tuhan kita Yesus yang naik ke surga itu, bahwa kita telah disediakan tempat tinggal. Apapun pergumulanmu saat ini, apakah engkau terbaring di rumah atau di rumah sakit oleh karena penyakit, bangkitkan imanmu. Dunia ini hanya sementara. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kuucapkan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Karena Allah peduli kepada kita. Ia telah menjamin tempat kita, di mana Ia berada, kita pun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, Maha Penyayang, dan yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan maut, melalui keselamatan yang telah Engkau nyatakan dalam perbuatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu, sehingga kami masih menerima napas kehidupan saat ini. Di tengah-tengah berbagai pergumulan kehidupan yang kami hadapi, Engkau telah meneguhkan kami, supaya kami jangan cemas, sebab Engkau telah naik ke surga dan telah menyediakan bagi kami, supaya di mana Engkau berada, kami pun berada. Oleh karena itu Tuhan, inilah yang menjadi sukacita kami. Engkau peduli pada kehidupan kami, dan telah mempersiapkan masa depan yang jauh lebih baik bagi orang-orang yang setia hingga akhirnya kepadamu. Teguhkanlah iman kami dalam menjalani kehidupan kami masing-masing, para pendengar renungan YouTube ini, supaya dalam mengawali segala aktivitas kami, Roh Kudus mula yang beserta kami, sehingga baik itu pekerjaan, usaha yang kami lakukan dalam satu hari ini, membawa sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.